terhormat Bapak Ismail Hermana SPDI selaku pemateri. Yang kami hormati Bapak Cahyo Nugroho MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Nubra. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Nubra. Dan tak lupa siswa-siswi kelas 9 yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Achievement Motivation Training pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita semua akan mendapat syafaatnya. Sebelum memulai acara ANT pada pagi hari ini, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara ini, keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah pada pagi hari ini acara dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Cahyo Nugroho MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang terhormat Bapak Ismail Hermana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Muhammadiyah Nubra, dan seluruh peserta didik kelas 9 yang saya banggakan. Acara kali ini adalah Achievement Motivation Training. Acara ini adalah rangkaian kegiatan untuk mensukseskan peserta didik semua dalam menghadapi ujian sekolah dan PPAD. Untuk itu hari ini nanti akan disampaikan sebuah motivasi. Harapan kami nanti peserta didik semua mampu untuk mengambil pelajaran, kemudian mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan ini sudah diagendakan dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun yang lalu Pak Ismail, kami sudah memprogramkan. Harapannya dengan program yang sudah dilaksanakan oleh tim itu nanti bisa menghasilkan sebuah motivasi yang luar biasa. Kemudian selanjutnya nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ismail Hermana. Beliau adalah Direktur FAS Institute Indonesia, dan beliau juga termasuk dalam motivator pendidikan dan pemerhati anak. Dan di akhir nanti kami mohon doanya Bapak untuk kesuksesan dalam menghadapi ujian sekolah dan PPAD.
Mungkin itu harapan dari kami. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahyo Nugroho yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu AMT yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Hermana SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, bismillah. Dicoba. Enak yang ini. Wah, lengkap. Ya. Bismillah. Bismillah. Yang putih apa yang hitam? Putih. Agak ini ya, volumenya kebesaran mungkin. Agak dengung. Bismillah, bismillah. Yang belakang bisa lihat? Bisa ya, lihat. Materinya jelas, banyak layar. Ya. Baik, Ananda sekalian, kita akan husu. Alat komunikasinya sementara disimpan, hatinya diaktifkan. Ya, kita akan terbang 1 jam ke depan. Itu bersama SMP Muhammadiyah Ngemplak Airline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak Bapak Cahyo Nugroho MPD, seluruh Dewan Guru yang berjuang terus dengan penuh kesungguhan keikhlasan mengajak, membimbing, membina, mengajar, mendidik Ananda sekalian 3 tahun lamanya di sekolah yang mulia ini. Semoga beliau-beliau diberikan keberlimpahan kesehatan, keberlimpahan rezeki, dan keberlimpahan ilmu dan cahaya sehingga menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan Ananda sekalian yang hari ini baru kelas 9. Apa? Baru kelas 9. Kalau melihat matahari, Ananda ini sunrise apa sunset? Matahari terbit atau matahari terbenam? Matahari terbit. Maka ilmu ini harus dipahami. Puncaknya matahari ada di jam 12 siang, sangat terik menyinari bumi. Dan matahari terbit itu dirindukan oleh dunia. Dari kegelapan malam ketika malam hari, maka dihadirkan cahaya karena tidak keluar matahari. Ada banyak lampu yang dihidupkan. Maka matahari paginya ditunggu.
Keluarlah perlahan di pagi hari setelah subuh ya. Keluar, masuk waktu duha. Nah, Ananda ini kira-kira sekarang usianya masuk waktu duha. Ini harus paham ilmu posisi. Kenapa? Karena ada banyak orang karena tidak tahu ilmu ini, jam 12 siang yang harusnya terang benderang menyinari banyak orang, bermanfaat, berprestasi, berada di puncak kehidupan, yang terjadi dia menjadi diri yang redup. Diri yang redup itu tidak diperlukan hadir di siang hari oleh dunia. Tiba-tiba seperti sunset, seperti mau maghrib, padahal usianya sedang ada fase duha, ada di fase duhur. Maka ketika di hari tua, di usia asar mau maghrib, tentu bukan matahari terbit, tapi lembayung senja. Lembayung senja itu indah. Dan lembayung senja adalah perjalanan dari teriknya sinar matahari. Maka usia-usia begini, Anda belum ada tuntutan bekerja, belum ada tuntutan untuk meningkatkan manfaat sebaik-baiknya. Hari ini tuntutannya Anda ngisi diri sebanyak-banyaknya. Isilah cahaya sekuat-kuatnya, sehingga di saat dibutuhkan engkau mampu menyinari dunia. Maka ilmu itu menjadi teman terdekat si sukses. Siapa teman terdekat si sukses? Ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimilikinya, kesuksesan itu bertingkat, bertangga, deras mengalir. Maka Ananda hari ini punya pilihan. Dalam teori ilmu mengubah takdir, ada takdir yang tidak bisa diubah. Siapa namanya? Ya? Ayuni perempuan. Maka tidak bisa Ayuni itu jadi laki-laki, betul? Mas siapa namanya? Mas? Fadlika. Mas Fadlika tukeran wajahnya dengan Mbak Ayuni. Nggak bisa. Ada ruang-ruang yang tidak bisa kita ubah. Ayah ibu kita nggak bisa kita pesan, betul? Nah, masa lalu yang udah terjadi nggak bisa tuh kita ubah. Di kita lalu dikasih pilihan. Hari ini ada kita milih jalur kemalasan, jalur telat, malas, lesu, letoy, lemes belajarnya. Maka dia akan ketemu dengan takdir ke apa? Kesuksesan apa kegagalan? Kegagalan. Kalau dia ubah dirinya semangat, rajin, sungguh-sungguh belajarnya, ya, terus menerus istiqomah belajarnya, akhlaknya baik, dengan guru santun, dengan orang tua berbakti, ibadahnya bagus, ketemunya siapa? Kegagalan apa kesuksesan? Itulah. Jadi ada ruang yang Pak Ismail kasih tahu di awal. Wilayah kita itu NDI, apa? NDI. Ini adik-adik harus paham ilmu ini. N-nya adalah niat. Kalau Ananda datang ke sini tidak punya niat belajar, maka tidak akan pulang membawa ilmu, karena tidak ada niat belajar. Ketika duduk di ruangan, niatkan untuk tenanan acara ini dipersembahkan satu kali untuk Ananda. Niatnya pasang. Kenapa belajar? Biar ilmu bertambah. Kenapa harus punya ilmu? Biar punya ide. Kenapa harus punya ide? Punya gagasan. Kenapa harus punya gagasan? Punya narasi. Kenapa harus punya narasi? Punya karya. Kenapa harus punya ilmu? Mau beramal. Kenapa harus punya ilmu? Mau beribadah. Ada ilmunya. Niat. Yang kedua, niat itu dinaikkan kepada Allah dengan doa. Doa. Maka tidak bisa kita lepas dari ibadah-ibadah. Doa. Setelah doa, apa yang I-nya ikhtiar. Ananda mau ujian hari Senin, tidak pernah mau belajar, maka akan ketemu kesulitan dalam mengerjakan
jawaban soal-soal ujian. Ujian itu adalah usaha kita mengeluarkan data yang sudah dimasukkan ke dalam pikiran kita. Ibarat ember, para guru adalah keran. Ananda tinggal di bawah keran. Putar kerannya, maka air akan masuk ke dalam ember. Syaratnya apa? Embernya tidak ditutup. Biarkan terbuka, air itu akan masuk. Ketika ujian, maka air itu diulangi, dikeluarkan. Kalau sudah berisi, maka mudah menuangkan ke banyak gelas. Kita harus ada ikhtiarnya. Bapak ibu Anda berikhtiar keras mendampingi Anda, bekerja. Pergi pagi ada yang pulang sore. Ananda tugas utamanya belajar ibadah. Ya, BI ingat-ingat. Belajar ibadah. Nah, hari ini Pak Ismail akan membantu, memahamkan. Kalau sudah NDI, mana wilayah Allah? Wilayah Allah mengabulkan, ya. Wilayah Allah mewujudkan NDI Anda, NDI kita. Maka hak kita dikabulkan, hak kita disukseskan, hak kita diwujudkan. Kalau tidak ada niat, nggak ada doa, nggak ada ikhtiar, lalu bagaimana Allah mau mewujudkan? Toh kita tidak pernah punya rencana. Semudah itu, iya. Jadi B.J. Habibie itu, kenapa beliau berhasil membuat pesawat terbang? Karena dia sudah membangun cita-cita. Sudah suka pesawat sejak kecil. Sekolahnya tenanan, ya. Masuk ITB di Bandung, tenanan. Langsung kuliah ke Jerman. Luar biasa, ngambil jurusannya. Bagaimana membuat pesawat. Dan beliau berhasil membuat pesawat itu. Berarti niatnya kuat, doanya kuat, ikhtiarnya kuat, Allah wujudkan. Ananda dari rumah niat hari ini datang ke sekolah. Diniatkan bangun pagi, berdoa kepada Allah, ikhtiarnya naik motor atau diantar, duduk sampai di sini, Allah jadikan. Jadi ini ilmu NDI, ya, niat doa ikhtiar itu wilayah kita. Maka Allah akan memudahkan membentuk kita. Kabar baiknya, semua pelajaran itu mudah. Kenapa? Karena otak kita, tubuh kita, diri kita udah didesain oleh Allah sebaik-baiknya. Kalau 30 juz saja Al-Quran bisa dihafal oleh seorang santri, padahal dia di pesantren itu pelajarannya juga banyak. Apalagi kita tidak sebanyak itu belajar mata pelajaran itu. Jadi kita udah didesain oleh Allah yang terbaik untuk setiap kita. Pasti bisa atas izin Allah. Tepuk tangan dulu, ya. Nah, kemudian Pak Ismail menyampaikan kabar baik berikutnya. Usia Ananda ingat waktu duha, ya. Duha itu antara jam 7 sampai jam 11. Kita ambil aja lah. Jam berapa ini? Jam 8, betul ya? Jam 8 nih lagi naik. Nanti masuk SMA, gitu ya, SMK, perguruan tinggi, ya. Usia 40 tahunan lah Ananda itu bersinar, menyinari bumi. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, itu puncak-puncak kehidupan. Maka Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul di usia 40. Maka masa kecilnya persiapan, memantaskan diri. Karena kita tidak akan terus di sekolah ini. Ananda akan dibatasi sampai bulan Juni, ya. Paling Juni, Juli Ananda harus sudah di sekolah lain. Pak Ismail hari ini mau kasih kabar baik. Bolehlah kemarin tidak juara, nggak apa-apa, ya. Tapi masa depan kita sama. Ananda yang hari ini kelas 9 di Jogja ada sekian ratus SMP, sekian ribu SMP di Indonesia, sama kelas 9-nya dan sama belum sampai kelas 10, betul? Berarti kelas 10-nya punya kesamaan, kesempatan yang sama untuk jadi juara. Pak Ismail kan saya belum pernah juara, itu dulu. Tapi semuanya punya kesempatan di depan itu jadi juara. Sekarang pertanyaan Pak Ismail, angkat tangan yang menyiapkan dirinya mau jadi pelajar yang sungguh-sungguh, angkat tangan. Biar tahu, yang tenanan mau belajar tuh angkat tangan.
Oh, yang nggak angkat tangan ini nggak mau belajar. Oke. Coba angkat tangan ini tujuan. Ini udah tahu Pak Ismail. Kalau tidak angkat tangan, niatnya nggak ada. Lalu berharap jadi anak yang ilmunya banyak, niat kagak ada. Itu sama dengan ember yang besar tapi ditutup atasnya, lalu air mengalir tidak pernah masuk. Ayo angkat tangan. Coba. Oh, ini kenapa tidak angkat tangan? Yo, coba tinggikan. Yang niat belajar tenanan. Oh, oke. Turunkan lagi. Pak Ismail tanya, yang niat bekerja dengan mudah angkat tangan. Oh, yang niat banyak uang angkat tangan. Oh, niat, kan baru niat, betul? Oh, oke. Coba angkat tangan yang niat hidupnya bahagia. Oke, ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Insyaallah. Tadi Pak Ismail menyampaikan apa? B.J. Habibie kenapa berhasil? Niatnya tenanan. Niatnya tenanan. Nah, baik, Ananda, Pak Ismail mengingatkan lagi. Dulu Pak Ismail ketika di Majalengka, Jawa Barat, Pak De itu kan guru ya. Beliau kepala sekolah dasar gitu. Pak Ismail mungkin kalau tidak salah waktu itu SMA ya. Beliau bilang apa? Ismail, kamu itu pelajar, Pak D itu guru. Ayahmu juga guru. Jadi ayah Pak Ismail juga waktu itu kepala sekolah di sekolah dasar ya, di Jawa Barat, di Majalengka. Itu Pak D bilang apa? Karena kamu pelajar, tugas kamu adalah belajar. Camkan baik-baik, simpen di hatimu bahwa pelajar tugasnya belajar. Jika kamu mau jadi pelajar terbaik, pelajar yang dihargai, pelajar yang berilmu, pelajar yang berisi, tugasmu adalah belajar. Nancep sampai sekarang. Tugas Pak D adalah guru, mendidik dan mengajar. Kalau Ismail mau jadi guru, kamu harus belajar dulu. Karena guru harus menyebarkan ilmu, mentransfer ilmu, mengirimkan ilmu. Kalau tidak belajar, lalu apa yang mau diberikan? Dari situ berkembang, Ananda sekalian. Ternyata kehidupan ini diawali dari kemauan belajar. Kucing lahir, belajar dia makan, belajar menyusui, belajar nangkap tikus, betul? Dilatih sama ibunya. Kalau ayahnya nggak tahu, ya tahu? Ibunya lebih tahu kan? Ah, itu. Itu kehidupan. Maka Anda sekalian, kita lihat Pak Ismail hari ini, mohon izin ya, kita akan bagikan lah ya. Kunci sukses pelajar unggul. Kenapa menggunakan kata kunci? Jadi ibaratnya kesuksesan itu berada dalam kotak berupa emas berlian. Kotaknya terkunci. Kotak itu ada dalam lemari, lemarinya terkunci. Lemari ada dalam kamar, kamarnya terkunci. Kamar ada dalam rumah, rumahnya terkunci. Ananda mau ngambil emas berlian yang ada di kotak, tapi tidak tahu kuncinya, tidak pegang kuncinya. Kira-kira ngambilnya mudah apa susah? Mudah apa sulit? Sulit, ya. Angel tadi ya. Angel itu bacanya apa? Angel ya. Angel tenan, Pak. Padahal mutiaranya untuk Anda. Tapi karena nggak pegang kunci, masuk rumah, wah ini pintunya lama, didobrak, rusak. Tapi kalau pegang kuncinya, ceklek masuk ke rumah, ceklek masuk kamar, ceklek buka lemari, ceklek buka kotak, ambil mutiara. Itulah kunci. Jadi Ananda ini, Pak Ismail mau bagikan ilmu ini bukan untuk satu hari, bukan untuk ujian besok, tapi untuk selama hidup Anda.
Ananda nanti SMA amalkan nih kunci, kuliah amalkan nih kunci. Jadi kesuksesan itu seperti udara Allah siapkan untuk kita di mana-mana. Tugas kita memastikan udara ini ada jalan masuknya ke dalam paru-paru. Hidungnya sehat, ya, tenggorokannya sehat, paru-parunya sehat, maka kita bisa hidup dengan baik. Ini yang Pak Ismail mau kasihkan. Maka Ananda, sekarang kita akan mengajak, yuk lupakan masa lalu Anda, karena pembanding terbaik diri kita itu bukan teman. Siapa namanya ini? Mas Rian, ya. Jadi Mas Rian itu nggak perlu membandingkan diri dengan Mas Juan. Tapi bandingkan diri kita itu dengan masa lalu kita. Mas Juan, lihatlah masa lalu dirimu. Lihat mundur. Bagaimana ibadahnya, bagaimana belajarnya. Lihat, bandingin sama sekarang. Meningkat lebih baik atau lebih buruk? Kalau kita lebih baik, kita sedang mendaki. Mendaki itu puncak. Ya, akan ke puncak. Sekalipun berat. Tapi kalau kita sedang lebih buruk, percaya, kita sedang turun ke lembah. Jadi cara kita mengenali diri segera, itu lihat diri kita, bandingin dengan masa lalu kita. Bandingin nih kelas 9 dengan kelas 8. Bandingin dengan kelas 7. Segera bandingkan diri Anda. Sehingga ketemu, oh saya sedang turun ini, bahaya ini. Kalau saya terus begini, saya sampai ke lembah, orang akan meninggalkan saya. Saya tidak punya apa-apa nanti. Saya sedang naik tapi berat, nggak apa-apa, teruskan. Karena ini akan sampai ke puncak. Ya, maka nikmati dulu puncaknya, baru Ananda boleh turun lagi. Itulah kehidupan kita dari sunrise menuju sunset. Tapi hidup kita adalah menanam, memanen. Asik? Oke, ya. Nah, Ananda sekalian, mana izin nih? Perkenalan singkat aja ya. Nih Pak Ismail diizinkan Allah banyak ketemu orang begitu ya. Ada banyak, ada guru-guru, ada pegawai perusahaan, ada juga pelajar, ada mahasiswa gitu dan lain-lain. Kita singkat sajalah ya. Nah, yang pojok kanan ini ya, yang pojok kanan berarti kalau dari adik-adik lihat di layarnya pojok kiri bawah. Yang ada tulisan soft skill mahasiswa bidik misi. Yang di training Pak Ismail ini, mereka adalah mahasiswa UIN yang dapat beasiswa. Berarti beasiswa itu kuliahnya tidak bayar, tapi dibayar. Mau? Nah, kenapa mereka begitu? Apa ujub-ujub? Tidak. Mereka itu adalah membayar kesuksesan masa depan dengan belajar tenanan di masa lalu. Jadi mereka ketika SMP-nya, ketika SMA-nya, ketika aliyahnya, mereka belajar sungguh-sungguh sehingga ketika masuk perguruan tinggi dia punya kelayakan diri untuk mendapatkan beasiswa. Jadi orang yang berprestasi itu dirindukan banyak orang, dimuliakan banyak orang, dihargai banyak orang. Jadi Ananda harus berpikir keras. Ada seorang anak wanita dari Kecamatan Lemasugi, Majalengka. Ini kisah nyata ya. Dia tahu betul bahwa nanti dia kuliah, ayah ibunya tidak mampu. Atau bahasa positifnya belum mampu membiayainya karena faktor ekonomi. Maka si adik ini sudah berpikir, saya harus terus kuliah. Apa yang dia lakukan? Dia memilih menjadi pelajar terbaik di SMP-nya. Maka lanjutlah dia ke pesantren Darussalam Ciamis. Dia gaspol belajarnya sehingga dia menjadi pelajar berprestasi di pesantrennya. Masuklah ke UIN Jogja dengan mudah. Karena dengan prestasi serba mudah masuk perguruan tinggi. Masuk dia, dapat beasiswa. Kira-kira ayah ibunya bangga? Bahagia?
Jadi kalimatnya kayak begini, Bapak Ibu nggak apa tidak biayain saya, yang penting doakan saya, izinkan saya mudah dalam belajar karena kesuksesan hari depan ditentukan hari ini. Lulus dengan predikat baik, kembali ke Darussalam menjadi guru di pesantrennya. Kenapa? Karena orang baik, orang berprestasi dirindukan oleh kampus sebelumnya. Jadi kalau Ananda di sini baiklah belajar, akhlaknya mulia, suatu saat kuliah, balik lagi ke sini boleh, jadilah guru di sini. Kenapa? Setiap sekolah butuh guru-guru hebat, betul? Itulah cara kita menciptakan terbaik masa depan. Ini ya. Jadi Ananda ayo punya cita-cita. Ya. Tegakkan badannya. Ya. Sunrise, pagi-pagi sudah sunset ya. Oke, tegakkan. Nah. Ya. Ini kalau yang ada yang ngantuk karena malam tahajud mungkin ya. Ada tarawihnya 23 rakaat, 23 juz ya. Luar biasa. Insyaallah. Nah, Ananda sekalian, kita lihat. Ini diri kita, ya. Diri kita itu ibarat bibit unggul. Tapi kalau dilihat, begitu datang, kita belum berbuah. Begitu datang, kita belum berdahan. Begitu datang, akarnya belum kuat, betul? Tapi bibitnya unggul. Lalu Allah siapkan 10 jari ibu, 10 jari ayah yang menerima hadirnya kita ke muka bumi. Maka nak, tolong perhatikan telapak tangan ayah ibumu. Lihat, perhatikan. Itu tangan adalah perjuangan. Jadi kalau ada anak tidak hormat sama ayah ibunya, terus bagaimana caranya? Ya, agar dia menjadi sadar diri. Bukankah begitu lahir ke dunia, ibunya sudah menyiapkan ASI, minuman terbaik, makanan terbaik. 10 jari ibu yang membesarkan Ananda. Ada ayah, doanya. Sekarang ada ratusan jari, ada ratusan telapak tangan yang membimbing Ananda agar sukses. Berapa guru di sini tangannya menengadah di sepertiga malam untuk murid-muridnya. Datang mengajar. Beliau itu datang mengajar kelihatannya hari ini. Tidak, beliau sekolah dulu di SD. Beliau sekolah dulu seperti Ananda di SMP, SMA, lalu kuliah untuk ngambil ilmu agar bisa mengajari kita. Jadi harus dilihat, Pak guru datang usia sekian, ya Allah, beliau persiapan untuk ketemu aku mengajarnya. Kita cukup persiapan tenanan saja. Maka ketika di kelas buka pikirannya. Ya. Kemudian kita lihat lagi, diri adalah karunia Allah, ibarat bibit unggul yang siap tumbuh besar, kuat, tinggi, berdaun lebat dan berbuah banyak, menghadirkan kebaikan kepada dunia. Coba Ananda, Pak Ismail kasih pilihan hidup Anda ya, ibarat pohon. Ada pohon yang memilih tumbuh, keluar dahan, keluar daun, keluar buah. Tadi ada pohon yang memilih tumbuh, nggak keluar dahan, nggak keluar daun, nggak keluar buah. Kira-kira Ananda milih yang pertama apa yang kedua? Milih yang pertama. Jadi kalau ada orang cuma tumbuh di keluarga, di sebuah keluarga dia cuma numpang hidup tumbuh tanpa dahan, tanpa daun, tanpa buah, itulah pribadi yang memberatkan keluarga, memberatkan orang. Dan sebetulnya pohon ini sudah lapuk karena tidak ada yang dikeluarkan, betul? Jadi Ananda jangan sampai usia 40 tapi jadi pohon tak ada dahan, tak ada daun, tak ada buah. Usia 50 tak ada dahan, tak ada daun, tak ada buah. Sedihlah kita. Ananda sekarang ini akarnya mulai tumbuh, pohonnya mulai meninggi dan membesar, dahannya mulai membanyak, daunnya mulai melebat,
bagaimana segera keluarkan buah-buah. Suatu saat semakin lebat buahnya. Maka disitulah ilmu menjadi penting kita hadirkan dalam diri kita. Jadi sekarang memang usia remaja anak-anak ini punya tantangan yang berat. Apa itu? Bagaimana saya senang belajar, sesenang saya main game. Itu tantangannya pelajar. Bagaimana saya senang ibadah, sesenang membuka handphone. Bagaimana saya senang membawa ilmu, seasik membawa handphone. Ini tantangan luar biasa. Bagaimana saya senang menambah ilmu, seperti sangat butuh mengisi pulsa dan data karena habis di handphone. Nah, rasa ini silakan geser kepada diri Anda. Setuju? Sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik. Handphone itu ada yang murah, ada yang mahal, betul? Mereknya beda, fiturnya beda, kualitasnya beda. Semakin berkualitas, semakin mahal. Semakin bisa mengakses banyak hal, semakin mahal. Kita juga kudu begitu. Nah, ini ya. Ini Pak Ismail agak perlahan-lahan bicaranya, biar Anda memahami dulu. Oh, saya ini SMP, saya ini sunrise, usianya duha. Oke, saya belum sampai puncak, tapi suatu saat saya sunset. Kakek Anda sunset. Betul ya? Ada nggak yang kakeknya usia 20 tahun? Oh, kakek saya Pak Ismail baru 20 tahun, luar biasa. Kamu berapa usianya? Saya 14. Terus ibunya nikah kapan? Ya, nah kita lihat lagi. Ananda, karena kita tidak mau hidup sendiri, maka Ananda harus menemukan teman terbaik. Nah ini, ya. Belajarlah sama lebah. Lebah nggak pernah mau menikah dengan lalat, betul? Karena hidupnya beda. Lebah itu yang dimakan sari-sari bunga, yang dikeluarkannya karya terbaik madu. Hidupnya bersama lebah yang sibuk membaikan, memuliakan karya terbaik. Sementara lalat hidupnya di tempat-tempat kotor, betul? Apa karya terbaiknya lalat? Coba. Madu. Pernah? Oh, ini madu apa? Madu lalat ini, Pak. Oh, harganya mahal ini. Untuk kesehatan bagus, Pak. Sumbernya dari apa? Sari-sari bunga. Bukan, Pak. Kalau ini dari sampah-sampah, Pak. Coba, ya. Itulah Allah memberi gambaran. Sama, kita belajar tentang perubahan diri. Ada ular, ada ulat. Ulat itu jalannya lambat, menjijikkan. Apa yang dimakan sama ulat? Dedaunan, ngerusak. Maka ulat itu dibenci, betul ya? Gemesin, jijiin. Coba kalau Anda tidur tahu-tahu ada ulat di samping Anda segede bantal ya. Gitu berbulu lagi, jalan-jalan gini ya, Masya Allah. Nah, ulat lalu sadar diri, dia tidak dirindukan, lambat, nggak ada kemanfaatannya, merusak, maka ulat taubat. Ya, taubat ya. Taubatnya, biar saya bisa lihat belakang. Nah, dari sini. Taubat dia masuk ke fase apa? Ulat kepompong, betul? Puasa tenanan, keluarlah dia menjadi pribadi kupu-kupu. Indah nggak kupu-kupu? Kupu-kupu terbang jauh, yang dimakan sari-sari bunga, yang diberikan kontribusi, membaikan penyerbukan. Tuh, beda banget kan dengan ulat? Maka ada puasa ulat, ada puasa ular. Kalau ular bagaimana? Ular merubah dirinya, diem, cuman ganti kulit, betul? Sebelum berubah, yang dimakan tikus. Setelah ganti kulit, yang dimakan tikus juga, betul? Gak ada perubahan. Maka Ananda puasanya ulat apa ular ini? Kalau ular itu tahu-tahu lebaran baju baru gitu ya. Nah, itu puasa ular. Pelajar itu kudu belajar sama ulat. Oh, aku lambat, malas, ngerusak, ampun.
Saya tak berubah. Tobat, ya kan? Asik, belajar tenanan, keluar jadi pribadi. Silakan keliling dunia, berprestasi, kumpul dengan orang-orang baik. Maka Ananda pilihlah jadi juara satu saja keahlian dalam hidup, maka warnai dunia. Tepuk tangan. Jadi nya kitu nya perhatoskeun teh ieu nasehat ti Pak Ismail teh nya dicamkeun sing sae dilebetkeun kana manah. Nah ieu teh nasehat kasaean nya kanggo kasuksesan sadayana ngertos boten. Eling eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae lamun kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Ngertos boten? Boten. Itu lagu Pak Ismail itu dapatnya waktu SD. Masuk apa itu ya? Pupuh Kinanti kalau nggak salah di Jawa Barat ya. Diajarin sama guru. Tapi ngehnya setelah besar. Eling-eling mangka eling tuh sadarlah sampai benar-benar sadar. Rumingkang di bumi alam. Hidup ini berpindah bergerak di alam, di dunia. Dharma wawayangan baik ibarat wayang. Kapan hidup, kapan mati, kapan gerak tergantung dalang. Lamun kasasarnya lampah, kalau salah melangkah, salah keputusan, salah pertemanan, ya, salah hidup, nafsu nu mata kaduhung, diri yang nyesel, badan tubuh kita yang kena siksa. Itu nasihatnya. Jadi kudu lurus kita itu. Maka Ananda akhirnya adalah warnai dunia. Kenapa kita perlu motivasi? Karena ada 3 jenis pelajar yang Pak Ismail sebutkan 3 jenis balon. Balon yang pertama isinya air. Air ini kalau disuruh terbang isinya air, terbang nggak balon itu? Tidak mudah ya, berat betul. Ada nggak ya di sini? Nggak ada. Yang kedua isinya udara, udara kita. Balon ini terbang kalau ada angin yang gede, baru didorong orang, baru dia terbang. Isinya A. Yang ketiga isinya gas. Nah, kalau gas isinya itu naik sendiri. Ananda, Pak Ismail mengajak, yuk pindah. Sekarang yang menentukan kesuksesan kita bukan warna balonnya, bukan besar balonnya, bukan panjang talinya, tapi apa isi balonnya. Air, udara, atau gas? Apa? Izinkan hari ini kita memperbaharui diri. Ada inner motivation, ada inner power di dalam diri kita. Itu yang akan mengangkat Ananda naik berprestasi. Tepuk tangan dong. Oke. Nah maka Pak Ismail sekarang kasih yell ya. Kalau Pak Ismail berkata semangat pagi, Ananda semua gerakan tangannya kecuali yang sakit tangannya dengan berkata seperti ini. Semangat pagi, 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 pagi gitu ya. Semangat. Anak muda tunjukkan dong semangat. Pak Ismail aja semangat ini ya. Pernah jadi remaja. Yang belakang ya toh, walaupun hati kita dekat, raga saja yang jauh ya toh. Jauh di raga, dekat di rasa. Nah. Semangat pagi. Sudah sahur belum? Oh, tidak ada hubungannya semangat itu, tinggal diaktifkan. Coba semangat pagi, 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 pagi. Latihan dulu. Ini kelompok 1 dahsyat, kelompok 2 hebat, yang terakhir ini apa tadi? Dahsyat, hebat, yang belakang luar biasa. Siap ya? Hebat dulu. Semangat pagi. Ini apa tadi? Kelompok apa? Dahsyat, maaf. Ya, siap. Dahsyat, konsentrasi. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yang kedua, ya, hebat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oh, ini nilainya 97. Belakang. Coba, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. 99. Tepuk tangan. Coba kita ulangi lagi lomba ya.
Orang semangat tuh kelihatan dari pandangan mata, dari kata-kata, dari suara orang semangat. Ya, yang depan dulu. Semangat pagi. Pagi. 99. 2. Semangat pagi. Pagi. 98,5. Belakang. Semangat pagi. 99,5. Semuanya semangat pagi. 100 kurang 0,1 ya, tepuk tangan dong. Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadi Ananda, ini lihat 4 gambar di depan. Jadi akhir dari kita itu belajar bermanfaat, betul? Beberapa hari yang lalu tuh Pak Ismail dapat ilmu begini dari sahabat. Motivasi, prestasi. Kalau ndak ada manfaat buat apa? Betul? Akhirnya mikir, iya, apalagi nggak berprestasi, kan begitu. Berarti hidup kita itu berprestasi, bermanfaat, ya. PM, ingat-ingat tuh, prestasi, manfaat. BM, berprestasi, manfaat. BB, berprestasi, bermanfaat. Jadi 2B itu ingat-ingat. Yuk kita. Nah, maka ada 2 penunjang kesuksesan para pecinta ilmu. Jadi Ananda, cerita jatuh cinta itu, Pak Ismail mau kasih tahu dulu. Angkat tangan yang tidak suka matematika. Oh, jujur aja yuk. Wow, keren. Siapa gurunya ini? Ini berat ngajarnya. Angkat tangan yang tidak suka bahasa Inggris. Wow, keren. Ada 1 orang udah ngangkat 2 pelajaran ya. Angkat tangan yang tidak suka pelajaran IPA. Sisanya beberapa. IPS ada? Yang tidak suka IPS. Hanya beberapa gelintir. Yang tidak suka bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Orang Indonesia tidak suka dengan bahasa Indonesia. Berarti yang suka bahasa Indonesia suka bahasa Inggris, betul? Oh, enggak juga. Oh, ini harus istighfarnya 2 kali lipat ya. Baik, coba Anda pelajari hukum cinta. Terpaksa ini harus cerita cinta ya. Cinta itu sejarah turunnya dari mata turun ke rasa. Dari mata turun ke rasa, ke hati, ya sudahlah. Jadi kalau pelajaran itu tidak ada di hatimu, maka hidupmu terasa berat, betul? Ananda, kenapa engkau tidak sholat subuh? Aku tidak mencintai sholat subuh. Jadi aku terasa berat ketika sholat subuh memanggilku. Jadi yang engkau cintai sholat apa? Sholat kematian. Wah, berat ya. Aku merindukan kematian yang husnul khotimah. Wow, keren, gitu kan? Terus salat duhur suasana yang berat bagi aku. Salat asar adalah waktu bermain bagiku. Salat maghrib itu waktu persiapan malam hari bermain game. Salat isya saatnya aku membuka karya-karya orang lain dalam YouTubeku. Jadi engkau kenapa tidak sholat 5 waktu? Aku tidak mencintai sholat 5 waktu. Terus ditanya lagi, apakah engkau merindukan cintanya Allah? Ya, aku mencintai. Aku merindukan cintanya Allah. Tapi kenapa engkau tidak mencintai Allah? Itulah ada masalah dalam diriku. Lalu dia bilang, ketika orang jatuh cinta, halo? Ketika jatuh cinta, itu dia kaget. Loh, kak, kok nama kakak sudah ada di hatiku, kenapa ya kak? Iya dek, sama, nama adek juga sudah ada di hati kakak. Wow, kita saling mencintai dong. Iya, sejak tahu saling mencintai, wow, dunia berbinar-binar. Bersamanya selalu asik. Semua pelajaran yang sulit tadi karena bersama kakak yang dicintainya tiba-tiba menjadi serba indah dan serba mudah. Ada apa di situ? Ada cinta. Sekarang kita lihat nasib seorang kakak.
Dek, nama Ade ada di hatiku sudah 6 bulan. Oh ya? Maaf kak, nama kakak tidak ada di hatiku. Wow. Wah, itu hari itu katanya langit runtuh. Ada yang menolak cinta kakak. Bukan menolak, tapi Allah tidak mengizinkan nama kakak di hatiku. Wah, ini bahasa penolakan yang luar biasa. Maka sejak itu dia tidak mau bertemu si Ade itu, tidak mau ke sekolah, dia putus asa. Kenapa? Cinta tertolak. Sekarang Ananda itu, ini perumpamaan biar mudah. Ananda, hei anak muda, kata matematika, cintai aku dong, no. Kata bahasa Indonesia, cintai aku dong, no. Kata bahasa Inggris, cintai aku dong, please deh, no. Terus apa yang kau cintai? Tidak ada pelajaran satupun yang aku cintai. Terus kata matematika, hei sahabat, boleh engkau tidak mencintaiku, tapi engkau perlu aku. Boleh engkau tidak mencintaiku, kata bahasa Inggris, tapi hidupmu perlu aku. Boleh engkau tidak mencintaiku, kata IPA, IPS, bahasa Indonesia, tapi hidupmu perlu aku. Dan engkau akan selalu ketemu denganku dalam hari-hari hidupmu. Coba, bulan Mei, hari Senin, adalah ujian. Ujian itu ketemu pelajaran kan? Ketika kita ketemu pelajaran sementara kita tidak mencintainya, beratnya minta ampun, betul? Jadi singkat cerita, kenapa ada orang, semua kan pinter, kenapa pelajaran itu susah masuk ke dalam dirinya? Karena dia menolak cinta semua pelajaran. Halo? Halo? Kenapa anak-anak begitu semangat sepak bola? Padahal berat, berhadapan dengan kaki, betul? Dengan lumpur, lari capek. Bolanya satu, diperebutkan 22 orang. Ngegolkan gawang ke gawang lawan, bukan ke gawang sendiri. Dihalangi 10 orang di depan. Berat, tapi karena mencintai sepak bola, tidak ada kata berat. Asik, betul? Tuh kan pemain bola, betul. Mau malam mau gak futsalnya, ayo. Jadi Ananda, pertanyaan Pak Ismail, sepak bola dengan belajar matematika berat mana? Memang belajar matematika lari-lari? Enggak kan? Pelajarannya sedikit, 0 sampai 9, cuman 10 angka. Selama pikiran Ananda mengatakan berat, maka berat terus sampai mindsetnya berubah. Pegang dadanya semua, ayo pegang dadanya. Nanti SMA ketemu nggak matematika? Ketemu. Kuliah ketemu nggak matematika? Ketemu. Setelah berkeluarga ketemu nggak matematika? Kenapa engkau menolak yang selalu mau bertemu denganmu? Dan dia mau membantumu. Ayo pegang dada semua, tegakkan badannya, tenanan. Yuk istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pegang dadanya, ikuti Pak Ismail. Semuanya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bertobat. Saya siap mengubah diri saya mencintai tanpa syarat semua pelajaran. Aku tahu diriku semakin berharga, berkualitas ketika aku paham pelajaran, aku bisa pelajaran. Hidup pasti lebih asik. Coba sekarang bilang, I love you. I love you. I love you. Semua pelajaran. Ikuti, I love you. Guru-guruku. Hari ini aku terima cintamu. Amin. Tepuk tangan dong. Ya,
Iya. Ini Pak Ismail nih. Ah itu. Jadi ini kabar baik sekaligus tidak baik. Kabar baik karena Ananda tahu, ya, kabar tidak baiknya udah kejadian. Setiap kita yang tidak menyukai pelajaran itu, maka nilainya rata-rata tidak baik, betul? Yes, tak bongkar aja lah rahasia ini. Karena Pak Ismail juga jurusannya pendidikan. Semua pelajaran yang Ananda cintai nilainya bagus-bagus, oke? Jadi semudah itu, iya. Di Inggris 3 tahun anak-anak sudah pinter bahasa Inggris. 3 tahun, Dek. 3 tahun. Kenapa? Karena dia mencintai bahasanya. Betul ya? Adik-adik kan paham betul game yang berkelompok itu kan? 5 orang, asik kan ngerjainnya? Kenapa asik walaupun 3-4 jam? Karena mencintai. Pokoknya cinta itu. Seandainya belajar di puncak Gunung Merapi karena penuh cinta, ayo, mari, ayo asik, seperti sepak bola. Sekarang berarti Ananda, ketika Ananda mengubah diri hari ini, berubah, lalu bergerak, pasti berdampak. 3B, ulangi, berubah, bergerak, berdampak. Rubah diri, cintai semua pelajaran. Pasti begitu ketemu menjadi mudah pelajaran itu. Jadi mudah. Jadi kenapa ada banyak orang aktif sekali ke masjid? Karena dia cinta masjid. Kenapa sholat 5 waktunya khusus sekali? Karena dia cinta. Kenapa? Karena pelajaran media bertemunya aku dengan prestasi. Tepuk tangan. Strategi yang kedua, iman. 100% strateginya, 100% imannya. Aktifkan itu. Ya. Nah, Ananda sekalian, kita lanjutkan lebih dalam lagi. Apa yang harus dilakukan kemudian? Ada masa lalu yang warna biru, ada masa kini yang warna kuning, dan ada masa depan yang warna merah. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi masa lalu. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Kemudian masa kini dan masa depan, sekarang dan ke depan, berikhtiarlah dengan maksimal. Lalu tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini dan kemarin. Setuju? Oke. Boleh, Mas? Kita berdiri jejeran. Ini Pak Ismail SMP kayaknya kayak gini lah ya. SMP ya. Cuman bedanya dulu celananya segini ya, waktu SMP ya Pak. Asal selutut, ya Allah, auratnya diliatin ya. Oke, siapa namanya? Bagus. Bagus. Enggak, namanya? Bagus Triutomo. Oh, siapa tadi? Bagus. Oh, Bagus tuh nama ya, bukan namanya Bagus. Siapa namanya? Bagus. Oh, namanya Bagus Triutomo. Bagus Triutomo. Sri Utomo. Triutomo. Oh, Tri Utomo. Waduh. Bagus Tri Utomo. Nah, utomonya apa? Bagus 3 utama. Utama 1, utama 2, utama 3. Tanya nanti ke ibu ya, ke bapak. Pak, kenapa engkau kasih nama aku Bagus Tri Utomo? Karena kamu memang bagus, nak. Oh, hasil ibu dan ayah yang bagus. Oke. Sini belum. Buka maskernya. Wajahnya bagus. Bagus. Nah, gitu ya. Mas Bagus, apakah mau mengizinkan wajahnya tetap seperti ini, tidak ada perubahan sampai usia tua? Tidak ya? Berubah ya? Oke. Sebelum wajah berubah, mana duluan yang harus berubah? Wajah duluan apa diri, dalam diri yang duluan berubah? Dalam diri. Dalam diri. Tepuk tangan, ini udah tambah pintar ya kan? Nah. Mulai hari ini dan seterusnya, Mas Bagus hari ini meniatkan apa untuk lebih baik hari esok?
Harus belajar. Harus belajar, yes. Apalagi? Akhlaknya gimana akhlaknya? Akhlaknya harus diperbaiki. Akhlaknya harus diperbaiki. Kalau ingat kira-kira apa yang harus diperbaiki? Contoh telatan, ya kurang rajin belajar, ke guru kurang baik, apa ini? Ada yang harus diperbaiki? Ada apa? Satu aja. Harus hormat kepada guru. Harus takzim, ya, memuliakan guru. Kenapa? Guru itu adalah, kalau dalam listrik itu ada namanya sumber listrik, ada gardu listrik. Nah, kita ini kan KWH, betul ya? Nah, guru tuh gardu listrik. Jadi kita kalau nggak sambung dengan gardunya, ya rumahnya gelap. Paham? Maka kudu sambung, hatinya kudu baik. Oke, sekarang Mas Bagus, bayangkan 20 tahun yang akan datang, Mas Bagus membuat apa yang membaikan banyak orang, yang bermanfaat untuk banyak orang. Ayo, mikir, semua mikir. Apa? Kalau dulu kan cita-citamu jadi apa? Nah, Pak Ismail sekarang nanyanya 20 tahun yang akan datang, kalian membuat apa yang bermanfaat untuk sesama? Ayo mikir semua. Oke, tepuk tangan buat Mas Bagus ya. Oke. Mas Bagus, mau uang nggak? Hah? Potensa 10.000, 20 sama 50. Milih mana? Ini rezeki. Boten. Gimana kalau kita begini, ya, toh? Ini buat Mas Bagus 10.000, infakkan nanti ke masjid 10.000. Salaman. Oke, tepuk tangan. Jadi rezeki pintar tuh jangan ditolak, betul ya? Allah mau memintarkan Anda, boten sah ya Allah, boten. Jangan gitu, betul ya? Apa cirinya Allah mau memintarkan Anda? Anda di sekolah, ada guru di sekolah, betul? Lah kalau Anda, boten sah ya Allah, boten sah. Ada nggak yang begitu? Boten sah itu nggak datang ke sekolah, di sekolahnya males-malesan, betul? Belajarnya orang tenanan. Itu sama dengan menolak cintanya Allah untuk Anda dicerdaskan. Paham? Pegang dadanya istighfar 1 kali. Astagfirullahaladzim. Baru ngerti loh Pak. Ngeten loh. Jadi guru itu dipilih oleh Allah, ditempatkan di sini. Anda dipilih Allah, ditempatkan di sini. Maka sekolah itu bertemunya murid sama guru. Guru bertambah kebaikannya, murid bertambah ilmunya. Baik, kita lanjutkan. Momentum para pencinta ilmu. Kalau Pak Ismail bilang pecinta ilmu, ini berarti kita sudah deal ya, mencintai semua pelajaran. Deal ya? Deal ya? Pokoknya bilang cinta dulu. Karena pelajaran itu tidak menolak cinta Anda. Ya? Kalau ada kelas kan menolak cinta Anda, betul. Itu sebetulnya bukan menolak, Kak. Kakak itu datang belum tepat waktunya. Kita itu masih pelajar, Kak. Tolong deh, kakak datang 15 tahun yang akan datang kepadaku. Jadilah pribadi yang soleh, cerdas, dan pintar berwibawa. Baru aku terima. Paham, Kak? Ngeten loh, masih pelajar. I love you, Dek. Pelajar segini itu memantaskan diri. Biar nanti yang nerima cinta itu gagah, betul? Pantas kita itu datangnya ke calon mertua. Pak, mohon izin. Izinkan saya menikahi anak Bapak. Adek punya apa? Alhamdulillah saya sudah belajar ilmu agama dengan baik, belajar ilmu umum dengan baik, sudah punya pekerjaan. Insya Allah Pak, saya siap menjadi imam anak Bapak. Mantap nggak? Mantap mau, mantap. Lah ini kutuk kelas 2. I love you. Ditanya, kakak bawa apa? Motor ayahku. Kakak bawa apa? Uang ayahku.
Astagfirullahaladzim. Pegang lagi dadanya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan para wanita jangan suka sembarangan nerima. Ya, nggak boleh obralan. Ya, jadi maaf, cintaku tetap terjaga suci. Hanya Allah yang aku terima saat ini. Oh, ngeten loh. Baik, ya. Kita lihat sekolah. Aku sekolahku. Wah, ya kan? Dari mana aku datang sebelumnya? Dari SD mana? Kemana aku selanjutnya? Kira-kira Ananda ini ada lanjutannya nggak sekolahnya? Ada lanjutannya? Kak, sepertinya aku meninggal, Kak. Usia ini. Tak perhatikan wajahnya, maaf sampai belakang. Siapa tahu ada tanda-tanda yang mau meninggal bulan depan. Oh, nggak ada, insyaallah ya. Tapi kalau dari wajah-wajahnya calon penghuni surga, tepuk tangan ya. Amin ya Allah. Kalau penghuni surga sedikit dosa atau banyak dosa? Sedikit dosa. Kita sekarang banyak dosa apa sedikit dosa? Banyak dosa. Pegang lagi dadanya, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang belakang istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Dua orang paling belakang. Nah, ini luar biasa itu. Ya, istighfar lagi 2 kali. Astagfirullahaladzim. Jauh banget kita ya. Nggak apa-apa. Jauh raga, dekat hati. Masya Allah. Nah, Pak Ismail mulai bocorkan rahasia-rahasianya. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Saat ini di sekolahku, apa yang harus aku lakukan? Baju ini, maju sini, ya. Baju ini, monggo, sekedap ini. Ini rambutnya bagus, ya. Ini wajahnya Mas siapa? Hah? Namanya siapa? Rifki. Ya, Mas Rifki, Anda satu-satunya di dunia yang Allah ciptakan seperti ini. Gak ada tandingannya. Berarti sampean itu sebaik-baiknya bentuk yang Allah bentuk, tidak ada tandingannya. Keren apa keren? Sadar? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Baru ngeh Pak, baru ngeh. Maka ini bentuk Allah desain. Toyota aja banyak jenisnya, betul? Ini pasti mahal harganya. Rambutnya aja nih setengah andilau. Ya. Lihat ke depan. Ada jerawat dikit-dikit, memendam cinta. Oke, Mas Rifki, ya. Mas Rifki, baju ini 4 bulan lagi kalau dipakai ke sekolah ini pede apa tidak pede? 4 bulan lagi. Ini kan bulan April, Mei, Juni, Juli, pakai ke sini seperti ini. Pede apa? Oh, pede. Wah, ini masa masih di sini? Mau memperpanjang di sini? Oh, boten. Berarti sudah SMA kan? Sekarang Mas Rifki ke SMA-nya pakai baju ini. Pede apa pede? Ganti seragam. Oh, ganti seragam. Betul? Berarti seragam ini ada waktunya kan? Ada waktunya kan? Kudu digantung di lemari, jadi museum, betul? Mumpung masih pakai seragam ini, masih pede dan oke. Pelajar terbaik, belajar tenanan. Setuju? Deal. Oke, ya. Tepuk tangan dong buat Mas Rifki. Jadi ketika baju ini digantung, kalau dia hidup, bangga. Thank you Rifki, aku digantung sejarah bagimu. Oh. Baju ini sering mendengar kamu belajar. Baju ini sering melihat kamu belajar. Jadi baju ini dibayangkan hidup. Dia saksi perjuanganmu, bukan saksi berbuat dosa. Ya betul? Maka ketika pakai baju ini, pastikan semangat. Ya, percaya diri dan terus belajar. Deal? Salaman lagi gitu. Ini perwakilan dari Ananda. Tepuk tangan dong ya. Silakan kembali. Mau uang? Oh enggak, luar biasa. Kaya ya kan? Nah. Oke, ada fase datang, ada fase pulang. Jadi Ananda, ketika kita datang bawa ember kosong, pulangnya bawa ember penuh. Kenapa begitu? Karena banyak gelas di luar sana yang kosong menanti Ananda. Di rumah punya adik? Punya? Ada anak kecil tetangga? Anggap itu gelas-gelas. Kak, kakak udah SMA ya sekarang? Alhamdulillah dek, adek masih SD kelas 5. Kak, ajarin matematika.
Aduh maaf deh, itu pelajaran yang kakak benci. Jadi kakak nggak bisa. Enggak deh, kakak ngapain aja dulu di SMP. Astagfirullah kakak. Sedih nggak digituin? Sekarang ini, kak ajari matematika. Oh iya, siap. Pelajaran apa? Ah, cuman tambah-tambahan kakak. 5 ditambah min 5 sama dengan berapa? Minus 5 ditambah 5 berapa? 0. 0 ditambah 0 berapa? 0 ditambah 7 kebaikan berapa? Wah kakak baik. Oh, gitu. Jadi itulah, di luar sana banyak gelas kosong. Ananda pulang dari sekolah ini, lulus dari sekolah ini, sudah berisi. Kalau berisi, di ujian kapanpun, betul? Bisa jawab, toh sudah berisi. Jadi tugas Ananda sekarang, ngisi. Apa? Ngisi. Pak Ismail, HP bagus, nomor cantik, tapi nggak ada pulsa dan kuota. Halo? Bisa nggak nelpon? Bisa nggak main game? Nah, diri kita nggak ada kuota ilmunya, nggak ada pulsa ilmunya, kosong. Halo, kok nggak sambung-sambung ya? Iya, kosong. Nah gitu. Ayo kita lihat. Siap sekarang, ya. Ikuti kata-kata Pak Ismail, biar semangat. Jadilah pelajar unggul, yuk. Citra diri pelajar unggul. Pelajar unggul. Yang semangat adalah seorang pembelajar sejati. Yang memiliki keyakinan sangat kokoh akan keberhasilan yang diusahakannya, memiliki stamina seperti halnya seorang atlet, keingintahuan seperti seorang ilmuwan, pembawa misi seperti seorang guru, kegelisahan ingin mengetahui sesuatu hal seperti seorang anak. Lebih semangat, haus dan dahaga untuk menambah ilmu, pengetahuan seperti masa kecilnya. Oke, perhatikan yang kalimat terakhir. Adik-adik pernah kecil? Pernah TK? Seneng gak belajar? Seneng gak bermain? Kan TK tuh belajarnya bermain, cerita, menyanyi, betul? Asik. Nah, asik adik-adik masa kecil, undang lagi ke sekarang. Wow, asik ya. Pelajaran apa hari ini? Matematika, bahasa Inggris, IPA. Wow. Begitu lihat guru masuk, alhamdulillah, aku akan segera bertambah ilmu. Gitu. Datang bahasa Inggris, alhamdulillah aku akan mempelajari yang belum aku pahami. Datang bahasa Indonesia, oh bahasa negaraku. Jadi itu selalu haus. Kalau Ananda lapar, makan atau tidur? Lapar apa tidur? Makan. Betul? Kalau jam 12 siang lagi puasa, lapar? Tidur. Masya Allah. Jadi ketika haus, datang air, minum. Itulah kita. Haus terus dengan ilmu. Nah, kita lihat lanjutannya. Keberhasilan pelajar unggul tergantung pada integritasnya. Apa integritas? Keselarasan pikiran, hati, dan tindakan. Jadi kudu lurus, jalan terus. Pikiran, hati, tindakan. Pikirannya aku pelajar, niatnya belajar, ya tindakannya belajar, betul? Pikirannya matematika, hatinya matematika, belajarnya matematika. Jadi ketika sedang proses belajarnya apa? Pelajari. Maka Ananda, mohon izin Pak Ismail bongkar rahasianya. Ananda ini ditentukan kehidupan kedepannya 2 bulan ke depan. April, Mei menentukan seperti apa Anda di tingkat SMA, betul? Maka apa yang utama bagi kelas 9?
yang utama adalah belajar beribadah. Apa? Belajar beribadah. Itu aja. Ingat-ingat pulang dari sini, apa tugas besar saya? Belajar beribadah, belajar beribadah, belajar beribadah, belajar beribadah, belajar. Tinggalkan dulu main gamenya. Nanti kalau sudah selesai monggo. Ya, ada waktunya. Sekarang belajar beribadah. Ulang-ulang pelajaran. Kemudian kita lihat lagi, ya. Pengetahuannya menjadi cahaya di kegelapan. Wow. Duduknya tegak. Nah. Usia duha kepala udah miring-miring. Waduh, kenapa miring? Kebanyakan ilmu kan kepala saya ini. Jadi yang miring-miring itu saking banyaknya ilmu berat. Ke kanan, terus digeser ke kiri. Wah, itu luar biasa ya. Gak apa-apa, bikin beratnya kan. Kemudian keyakinannya menjadi pendorong keberhasilannya. Pertanyaan Pak Ismail, berapa keyakinan Ananda? Berapa persen keyakinan Ananda bahwa Ananda adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir ke muka bumi sebaik-baiknya bentuk? Berapa persen keyakinannya? 100%. Siapa yang yakin dengan dirinya bahwa Ananda adalah ciptaan Allah yang cerdas? Berapa persen? Berapa persen? 100%. Otaknya, coba angkat tangannya biar tahu otak itu sebesar apa. Seperti ini. Kepakan gabungan. Nah, kepalan tangan ini masukkan ke dalam kepala. 1, 2, 3. Sebesar itulah kira-kira otak kita, betul? Tapi otak itu bisa menyimpan memori unlimited gigabyte. Keren apa? Keren. Kagumkan sama Allah. Alhamdulillah. Kagum ke Allah, bersyukur ke Allah. Gitu. Kita lihat lagi, dan pemahamannya menunjukkan insan yang bijaksana. Banggalah menjadi pelajar unggul. Tepuk tangan dong. Nah, Pak Ismail akan mengajak Anda. Ini adalah ikrar pelajar unggul, ya. Yang pertama, belajar itu suci, belajar adalah panggilanku, aku sanggup belajar benar. Deal? Adik-adik tinggal bilang deal gitu ya. Belajar itu suci, belajar adalah panggilanku, aku sanggup belajar benar. Deal? Deal? Oke, deal. Ini rendah hati ya, jadi kepala menunduk itu tandanya rendah hati di hadapan guru. Tapi jangan sampai nanti pas guru masuk ke tempat Ismail rendah hati, menunduk semua. Nah, belajar itu rahmat, belajar adalah terima kasihku, aku sanggup belajar tulus. Deal? Ketika matematika datang, cintai, itu namanya tulus. I love you. Langsung matematika itu masuk ke dalam hati. Pak Ismail itu salah satu pelajar yang senang dengan matematika. Asik. Maka dulu ngambil IPA ketika SMA-nya. Ketemu fisika, kimia, biologi. Wow, asik. Ada teman tersiksa setiap hari karena dia selalu ketemu pelajaran yang tidak disukainya. Menurut wajahnya, betul? Lagi upacara, pelajaran apa nanti yang pertama? Bahasa Inggris. Besoknya pelajaran apa yang pertama? Matematika. Kasihan banget dia 3 tahun tersiksa. Tolong jangan menyiksa diri. Ya, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. I love you all. Ketiga, belajar itu amanah, belajar adalah tanggung jawabku. Aku sama belajar tuntas. Deal? Tuntaskan belajar. Keempat, belajar itu seni, belajar adalah kesukaanku. Aku sanggup belajar kreatif. Deal? Silakan pulang ke rumah, siapkan mejanya. Boleh nggak belajarnya sambil jalan-jalan di kamar, setel musik? Nggak apa-apa. Ya? Pelajarannya ditempel-tempel sampai penuh di dinding kamar, nggak apa-apa. Sambil tidur dibaca. Wow, penuh di atas. Gudang ilmu, nggak apa-apa. Rumus-rumus, asik. Bermimpinya, wow, belajar. Betul? Nggak apa-apa, tempel kreatif. Gitu. Pokoknya gimana caranya Anda senang, sesenang main bola bagi laki-laki, sesenang main game. Pernah main game?
Wow, gitu kan? Main begitu. Nah, gitu. 5. Belajar itu ibadah. Belajar adalah pengabdianku. Aku sanggup belajar sungguh-sungguh. Deal? Wah, belajar ya? Ibadah nyata loh. Ngertos? Deal. 6. Belajar itu anugerah. Belajar adalah kehidupanku. Aku sanggup belajar. Hebat. Deal? Dan ketujuh, belajar itu kehormatan. Belajar adalah kewajibanku. Aku sanggup belajar unggul. Deal? Coba lihat Anda 7 ini. Kalau kita amalkan, jadi apa kita? Belajar unggul, sukses. Tepuk tangan. Boleh. Tepuk tangan. Boleh. Lebih semangat lagi. Tepuk tangan. Bapak saya mau tahu. Tepuk tangan buat diri masing-masing. Masa menghargai diri sendiri cuma begini? Tepuk tangan buat diri masing-masing. Coba hargai. Tepuk tangan buat diri masing-masing. Lagi kita ya, orang lain nggak ada yang mengapresiasi kita, saya ada. Pagi-pagi ini, tepuk tangan buat diri saya. Tepuk tangan buat diri masing-masing. Tepuk tangan buat sahabat kita. Tepuk tangan buat guru-guru kita. Yang semangat. Tepuk tangan buat masa depan kita. Masa depannya gemilang ya? Yakin? Cemerlang? Yes. Nah, sebagai penutup, Pak Ismail akan membongkar satu cerita, ya. Ini dulu. Kecepatan, maaf. Pahami tentang hidupnya Teko. Bayangkan Anda, Pak Ismail ingin kopi, maka Pak Ismail masukkan kopi ke dalam Teko, dituangkan ke gelas, keluar kopi, betul. Pernah nggak Anda melihat yang dimasukkan ke dalam Teko susu, begitu keluar adalah es degan? Pernah? Oke, pahami ya, yang belakang paham ya. Diri kita ibarat Teko. Kalau yang mau keluar madu, maka masukkan. Kalau yang mau dikeluarkan dari Teko diri kita susu, masukkan. Ananda mau bisa menjawab semua pelajaran, maka masukkan semua. Paham? Pak Ismail, saya rindu keluar madu, tapi yang saya masukkan comberan. Bisa? Zuza? Nggak mungkin. Pak, ini Teko isinya apa? Comberan. Tadi saya masukin comberan. Kalau dituangkan keluar apa? Madu. Coba jenengan coba. Kok bau? Comberan. Jadi apa yang masuk akan keluar seperti apa yang sekarang. Setiap hari memasukkan dosa, yang keluar apa? Kezuzahan itu. Maka ganti dengan istighfar. Pegang lagi. Astagfirullahaladzim. Ikuti Pak Ismail. Mulai hari ini saya pensiun berbuat dosa. Diri saya ibarat Teko yang saya masukkan kebaikan, yang keluar kebaikan. Lihat sejarahnya. Lihat ya, nih. Mungkin kalau kita tahu ya, ada ini kisah penutup yang Pak Ismail ingin sampaikan kepada Anda, lalu bawa pulang kisahnya. Drama semifinal All England 1974. Sudah lahir 1974? Bapak Ibu sudah lahir? Pak Kepala 74? Saya aja 78. Sama belum lahir. Ampun Pak. Sudah ya? Berarti ingat ini? Oke. Sekarang Ananda siap-siap jadi supporter. Pak Ismail akan menjadi reporter. Para pemirsa di seluruh Indonesia, kita akan mengikuti siaran langsung lewat Radio Republik Indonesia. Tepuk tangan. Ada sebuah pertandingan di All England. Siapa? Rudi Hartono mewakili Indonesia. Tepuk tangan.
Rudi Hartono. Makanya hitam putih fotonya 74. Wajah Anda 74 hitam putih. Ya. Kemudian Stuart Johnson. Kita lihat pertandingan sekarang sudah berlangsung. Wow, 4-15. Stuart Johnson menang, saudara. Set kedua, kabar baiknya Indonesia menang 17-14. Tepuk tangan. Kalau angka 17-14 berarti ada drama. Draw 14-14. Nanti dengarkan ceritanya. Di akhir 15-0 untuk Rudi Hartono. Tepuk tangan dong. Yang belakang tepuk tangan. Semangat gitu ya. Ini Indonesia. Nah sekarang saya mau mengisahkan kisah nyata ini. Kenapa 4-15, 7-14, 15-60? Apa yang dilakukan Rudi Hartono? Oke. Ananda dan semua yang hadir, kisah nyata Rudi Hartono. Aku ingin satu angka lagi. Apa? Aku ingin satu angka lagi. Judulnya. Al-Aiman Wimbledon Inggris adalah arena bergengsi bagi atlet bulu tangkis. Ada beberapa nama asal Indonesia yang mengukir nama emas di arena tersebut. Tan Joo Hock, Ferry Soneville, Rudi Hartono, Chun Chun, Johan Wahyudi, Ade Chandra, Lim Swee King, Christian Hadinata, dan Icuk Sugiharto. Bagus Tri Utama belum ada ya. Dari nama-nama di atas yang paling melegenda adalah Rudi Hartono. 8 kali menjadi juara tunggal dan sampai saat ini belum ada yang menyerupai rekornya. 8 tahun. Kalau tidak salah 7 tahun berturut-turut juara terus, juara dunia. Baru keselang juara lagi. Hebat. Kita akan cari tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ya? Rudi Hartono memang sangat disiplin. Apa yang pertama? Disiplin, tepat waktu. Belajarnya disiplin. Dan tak pernah mengecewakan pelatih-pelatihnya. Guru-gurunya gak pernah dikecewakan. Karena dia tahu dia tidak akan menjadi atlet yang baik kalau dia tidak hormat, tidak santun, tidak mendengar guru-gurunya. Paham? Seperti almarhum Irsan dan Tahir Jibi. Pada suatu kejuaraan, Al-England, Rudi Hartono berhadapan dengan Stuart Johnson. Para penonton, para pendengar di seluruh Indonesia, TVRI dan RRI. 74 itu kan baru ada TVRI dan RRI, belum ada yang lain. Juara Eropa asal Swedia. Situasi benar-benar kritis. Pada set pertama, Stuart Johnson unggul 15-4. Set pertama 15. Dan set kedua ia sudah unggul 14-0. Tinggal berapa? Jadi Stuart Johnson itu 15-4 set ke-1 menang. Ini set kedua sudah 14-0. Tinggal berapa? Coba kalau Ananda jadi pendengar, penonton, jadi Rudi satu. Indonesia lagi, Indonesia satu lagi. Perjuangan ada di tangan Rudi Hartono. Semua pendengar RRI dan pemirsa TVRI benar-benar terhenyak. Satu angka lagi tamat Rudi Hartono. Kalau dulu dengar radio itu telinganya dekat radio. Wah, Rudi, ya Allah, ada yang berdoa semoga Rudi menang, semoga Rudi menang. Seluruh Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi ya. Alhamdulillah, gitu. Teriak penyiar RRI. Satu tok berpindah ke tangan Rudi. Rudi di dalam dirinya dia bilang, aku ingin satu angka saja. Berapa? Ketinggalannya berapa? 14, betul nggak? Kok bilangnya aku ingin satu angka? Kira-kira kalau Ananda jadi Rudi, di depan Ananda itu adalah Stuart Johnson. Stuart Johnson, aku minta satu angka saja, dikasih nggak?
Enggak. Oh jangankan satu, nggak boleh kan gitu. Iya, mau tak habisi, tak akhiri gitu. Tapi dalamnya Rudi kenapa nggak minta 14? Biar mudah, mencicil, betul? Jadi belajar itu sedikit-sedikit, nggak sebuku langsung, dicicil. Maka mainnya satu angka saja. Kita lihat. Kata Rudi ketika memulai servis, berarti aku ingin satu angka saja. Apa yang terjadi? Angka berubah 114. Tepuk tangan dong. Kemudian setelah menang, aku ingin satu angka lagi. Kalau tadi satu angka saja, sekarang aku satu angka lagi. Kalimatnya berubah. Dan terjadilah 214. Tepuk tangan dong. Saya ini dalam TPRI di seluruh Indonesia. Sekarang Rudi menanjak ke angka 214. Kita lihat selanjutnya. Akhirnya 14-14 dan Rudi mengakhiri set kedua dengan 17-14. Sedang benar-benar heran penonton Indonesia. Rio rendah. Kok biasanya kata orang Sunda. Baa kata orang Padang. Pripun tongkok sagedi kata orang Jawa. Tepuk tangan. Kita lihat set ke akhir. Draw ya. Dari 0 bisa ngejar melewati 15. Sekarang set terakhir. Set ketiga, Rudi lagi-lagi menyatakan, aku ingin satu angka lagi, aku ingin satu angka lagi. Dan set ketiga berakhir dengan 15-0 untuk Rudi Hartono. Bangga nggak? Bangga nggak kita sebagai orang Indonesia? Tahun berapa? 74. Itu tahunnya 74 kita nontonnya baru sekarang 2002. Halo? Ini kisahnya. Ia pun maju ke final melawan finalis dari Denmark, Sven Pripan. Gunawan berkomentar, jika melawan Rudi sebelum tercapai angka 15 belum menang. Pelajari semua pelajaran sampai menguasainya, maka pasti ujiannya asik dan mudah. Halo. Tepuk tangan. Berikut. Satu, mental apa yang dimiliki Rudi Hartono? Mental apa? Mental juara, mental pemenang, tidak pernah menyerah. Betul? Kira-kira Rudi itu belajarnya, ya berlatihnya itu sebulan sekali atau sering? Yes, pasti sering. Karena dia mau jadi juara dunia. Ananda belajar matematikanya sering kan? Semua pelajarannya sering kan? Pasti atas izin Allah bisa. Pertanyaan kedua sebagai penutup, apa yang bisa dipetik dari cerita di atas? Siapa yang mau berkomentar? Dapat 20.000. 1, 2, 3, lewat. Oh ada, Dek paling belakang, maju depan. Yang berdua di belakang, maju. Oh. Ada? Ya, oke. Pak Ismail undang, silakan maju berdua dengan teman mejanya. Ada? Baik. Oke, sekarang kita lihat apa pelajarannya. Kan begitu ya? Yang dipetik dari cerita Tiara. Pertama, kalau Rudi tidak pernah berlatih tenanan, apakah bisa jadi juara dunia? No, tidak. Berat, betul? Maka pelajaran pertama Ananda, kalau mau jadi juara satu sekolah, juara sekabupaten, seprovinsi, belajarnya tenanan. Lampaui belajar rata-rata teman kita, betul? Rudi pasti melampaui para pemain atlet bulu tangkis yang biasa-biasa. Yang kedua pelajarannya, Rudi Hartono kira-kira mencintai bulu tangkis? Mencintai apa sangat mencintai? Ketika kita mencintainya, maka lelah itu mudah hilang. Semangat terus, betul? Asik. Pelajaran itu kudu dicintai karena dia sesungguhnya teman kesuksesan kita. I love you. Oh. Maka pulang begitu lihat matematik, I love you. Maaf ya matematik, aku lama tidak mencintai. Hari ini aku mencintaimu.
Aku baru jatuh cinta hari ini. Ketemu bahasa Inggris, aku tidak paham lama sekali denganmu. Aku mencintaimu, tolong bantu aku paham ya, please deh. Gitu ya. Kemudian pelajaran berikutnya, Rudy selalu menanamkan cita-cita, mencicil prestasi, betul? Satu angka lagi, satu angka lagi, satu angka lagi, satu angka lagi, satu angka lagi. Jadi hari ini Ananda silakan belajar, dicicil setelah subuh, setelah asar, setelah isya, setelah subuh, setelah asar, setelah isya. 3 lembar paham, 3 lembar paham, 3 lembar paham, 3 lembar paham. Sehari sudah 9 lembar, betul? Cicil, maka ilmu masuk kepada diri kita sedikit-sedikit, tapi isinya menjadi banyak. Tepuk tangan. Akhirnya Ananda sekalian, itu yang bisa Pak Ismail sampaikan untuk penerbangan kita bersama SMP Muhammadiyah Airline. Pak Ismail sebagai pilot penerbangan hari ini dengan para penumpang yang terhormat, luar biasa. Inilah anak-anak muda yang sedang naik sebagai matahari terbit. Pastikan Anda terus semangat, terus belajar, dan lanjutkan sekolah-sekolah Anda di sekolah-sekolah pilihan yang terbaik yang Anda rindukan. Lalu cintai semua pelajaran tanpa syarat, karena itu sahabat kesuksesan. Kalau sudah tahu bahwa semua pelajaran sahabat kesuksesan, maka cintai lebih dalam, sayangi lebih dalam. Lalu Anda hormati ayah ibu Anda, berbakti kepada ayah ibu Anda, dan takzim, hormat, memuliakan guru-guru Anda. Wis ilmunya adalah manut Allah, manut Rasulullah, manut guru. Apa? Manut Allah, manut Rasulullah, manut guru. Insya Allah kita akan berada di jalan benar, lurus terus, jalan terus. Baik, penutup, pegang dadanya masing-masing, tegakkan dadanya. Ikuti kata-kata Pak Ismail. Silakan temannya yang masih belum tegak badannya, ya, kita install diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, mudahkan, indahkan, lancarkan, sukseskan, bisakan, mampukan hamba semua mempelajari semua pelajaran yang diajarkan. Tumbuhkan rasa asik belajar, tumbuhkan sungguh-sungguh belajar, tumbuhkan semangat belajar. Ya Allah, ridhoi niat ini, bimbinglah hamba, sukses lahir batin, dunia akhirat. Aku siap menjadi pelajar unggul. Sahabatku, guru-guruku, jadilah saksi kepadaku dari kata-kataku hari ini. Mohon doanya, aku terjaga keistiqomahan. Amin. Salami kanan kirinya ucapkan terima kasih. Matur mohon maaf. Baik anak-anak sekalian, demikian yang bisa Pak Ismail sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Setelah ini mohon untuk seluruh kelas 9 akan ada simulasi ujian sekolah yang akan disampaikan oleh kurikulum.